Malam Jakarta diguyur gerimis. Jalanan lengang, hanya suara motor lalu lalang dari kejauhan. Arman, seorang agen properti, punya kebiasaan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia suka mengintip perempuan. Dari balik pagar, dari celah jendela, dari gorden yang lupa ditutup rapat. Bayangan samar perempuan berjalan di dalam rumah sudah cukup membuat jantungnya berdegup kencang. Ada kepuasan aneh setiap kali ia berhasil mengintip. Selain itu, ia juga punya kebiasaan lain. Setelah penyewa pindah, Arman masuk ke rumah itu diam-diam. Ia memperbaiki kerusakan kecil, lalu mengambil barang-barang yang tertinggal. Lipstik patah, parfum setengah botol, ikat rambut, bahkan foto lama. Semua ia simpan di gudang kecilnya di Cilincing. Koleksi itu seperti rahasia pribadinya. Di siang hari, Arman dikenal ramah dan sopan. Ia dipercaya banyak pemilik rumah untuk mengurus properti. Tapi di malam hari, sisi gelapnya keluar. Ia mencari celah untuk melihat orang tanpa diketahui. Sampai suatu hari, matanya tertuju pada seorang perempuan yang berbeda dari biasanya. Nadia Ayu. Seorang selebgram terkenal dengan ratusan ribu pengikut. Hidupnya terlihat sempurna di media sosial. Foto-foto amal, kegiatan sosial, dan senyuman manis di depan kamera. Pertama kali Arman melihatnya di sebuah kafe di Setiabudi. Dari jauh, semua orang memperhatikan Nadia, tapi hanya Arman yang menangkap sesuatu. Ada momen singkat ketika senyum Nadia hilang, dan wajahnya kosong. Sekilas saja, tapi cukup membuat Arman penasaran. Sejak saat itu, Arman mulai mengawasi. Ia tahu jam Nadia berlari pagi di komplek, tahu kebiasaan Nadia yang sering lupa menutup gorden rumahnya, tahu kapan lampu kamarnya padam. Semakin lama, rasa ingin tahu itu berubah menjadi obsesi. Sampai akhirnya, kejadian yang tidak ia duga terjadi. Suatu sore, Nadia datang langsung ke kantor kecil Arman di Tebet. Dengan tenang ia melepaskan kacamata hitam, lalu berkata singkat, "Mas Arman, saya mau urus sewa. Rumah saya mau disewakan cepat." Arman kaget, tapi berusaha tenang. "Bisa, nanti kita jadwalkan." Nadia menggeleng. "Saya sibuk. Ini saja kuncinya." Ia meletakkan satu gantungan kunci di meja. "Tolong dicek kondisinya. Kalau ada yang rusak, tolong dibetulkan." Arman menahan senyum. Bawahannya di kantor melongo, tak percaya melihat selebgram sepopuler Nadia berdiri di depan mereka. Tapi Arman hanya mengangguk sopan. Nadia tersenyum tipis, lalu pergi begitu saja. Bau parfumnya masih tertinggal di ruangan. Arman menatap kunci yang kini ada di tangannya. Kunci cadangan rumah seorang selebgram terkenal. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh besi dingin itu. Malamnya, Arman duduk lama di gudang kecilnya. Barang-barang koleksi lamanya menatap sepi dari rak. Tapi sekarang, di sakunya ada kunci yang jauh lebih berharga. Ia tahu, dengan kunci itu, hidupnya akan berubah. Malam ini, pintu rumah Nadia Ayu menunggu untuk dicoba. Malam itu, Arman berdiri di depan rumah mewah milik Nadia Ayu di kawasan Kuningan. Jalanan sepi, hanya suara hujan menetes di atap garasi. Tangannya gemetar saat kunci itu masuk ke lubang pintu. Klik, pintu terbuka. Ia melangkah masuk pelan. Bau parfum perempuan masih terasa di udara. Ruang tamu rapi, sofa bersih, lampu gantung berkilau. Tapi di atas meja, masih ada sisa gelas kopi dan bungkus camilan. Seolah penghuninya baru saja pergi. Arman berkeliling. Ia memperhatikan setiap detail. Listrik sempat mati di salah satu kamar, ia memperbaikinya. Kamar mandi ada wastafel mampet, ia bongkar sebentar. Bukan hanya memperbaiki, ia juga mengambil hal-hal kecil. Botol parfum hampir habis. Lipstik bekas. Cotton bud bernoda. Semua ia masukkan ke kantong plastik. Matanya lalu tertuju pada meja rias. Ada cermin besar, penuh alat kecantikan. Arman duduk sebentar di kursi depan cermin itu. Tangannya menyentuh sisir yang masih ada rambut panjang terjebak di sela giginya. Ia tersenyum kecil, puas. Sejak malam itu, Arman makin sering kembali. Setiap kali Nadia pergi, ia datang. Kadang hanya untuk memperbaiki, kadang hanya untuk duduk diam di kamar. Perlahan-lahan, rumah itu terasa seperti miliknya sendiri. Namun, semakin sering ia datang, semakin besar rasa ingin tahunya.
Siapa Nadia sebenarnya? Benarkah ia perempuan baik hati seperti di media sosial? Atau hanya pencitraan belaka? Arman mulai menguntit Nadia di luar rumah. Ia melihat Nadia memberi makan kucing jalanan. Kadang Nadia terlihat membawa anjing kecil saat jogging pagi. Semua tampak sempurna. Tapi Arman tidak percaya. Ada sesuatu yang salah. Hari ke-19 pengamatannya, Arman mencoba masuk lagi. Ia sudah menempelkan stiker kecil di kipat pintu untuk mengetahui kode sandi. Malam itu, ia menunggu Nadia pergi. Begitu Nadia keluar, Arman masuk dengan hati-hati. Tapi usahanya gagal. Nadia sengaja menekan semua tombol, membuat kodenya mustahil ditebak. Arman marah, tapi tidak menyerah. Ia yakin, suatu saat ia akan tahu segalanya tentang perempuan itu. Hari-hari berikutnya, Arman makin terobsesi. Ia tahu jadwal Nadia syuting konten, tahu kapan ia live di Instagram, tahu kapan ia menghilang berjam-jam tanpa kabar. Obsesi itu membuatnya semakin dekat, dan semakin berani. Sampai pada malam ke-152. Arman membuka pintu rumah Nadia seperti biasa. Ia masuk pelan, berniat memperbaiki stop kontak di kamar. Tapi langkahnya terhenti. Di ruang tengah, Nadia Ayu tergeletak bersimbah darah. Tubuhnya kaku, wajah pucat, darah mengalir dari kepalanya membasahi lantai. Arman terdiam. Perutnya mual, lututnya lemas. Ia ingin menelepon polisi, tapi pikirannya kacau. Jika ia lapor, siapa yang akan percaya? Bagaimana ia menjelaskan keberadaannya di rumah Nadia malam-malam begini? Dengan panik, Arman menyapu jejaknya sebisa mungkin. Lalu kabur, meninggalkan rumah itu dengan dada bergemuruh. Di luar, hujan makin deras. Tapi bayangan tubuh Nadia yang penuh darah terus menempel di mata Arman. Ia sadar, sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Arman pulang malam itu dengan napas terengah. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Bayangan Nadia yang tergeletak penuh darah tidak hilang dari matanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tapi rasa takut makin kuat. Di kamarnya, Arman mondar-mandir. Ia ingin melapor ke polisi. Tapi begitu membayangkan wajah polisi yang curiga, keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Bagaimana kalau mereka tahu selama ini ia sering masuk ke rumah Nadia? Bagaimana kalau rambutnya tertinggal di sana? Arman memilih diam. Ia berharap besok pagi akan ada berita. Mungkin orang lain menemukan jasad Nadia. Mungkin polisi datang lebih dulu. Tapi yang datang justru sesuatu yang lain. Pagi itu, di depan pintu kantornya, ada sebuah amplop merah. Tebal. Tanpa nama. Arman membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto. Foto dirinya. Foto ketika ia sedang berada di dalam rumah Nadia. Wajahnya jelas, sedang berdiri di ruang tamu. Arman jatuh terduduk. Siapa yang mengambil ini? Siapa yang tahu kebiasaannya? Sehari berlalu, dan kabar buruk lain datang. Telepon dari pihak pemakaman. Pak Arman, kami mohon maaf, makam ibu Anda dirusak orang. Arman bergegas ke pemakaman. Benar saja, kaca di pusara ibunya pecah. Foto dirinya bersama sang ibu dicoret dan disobek. Satpam hanya bisa geleng kepala. Katanya, semalam ada orang asing mondar-mandir, tapi wajahnya tak terlihat jelas di CCTV. Arman menunduk, berusaha menenangkan diri. Tapi belum sempat ia berpikir panjang, suara teriakan terdengar. Sebuah mobil melaju kencang, hampir menabraknya. Ia sempat melompat ke samping. Mobil itu menabrak kendaraan Arman sendiri, lalu berhenti. Saat diperiksa, mobil kosong. Tak ada sopir di dalamnya. Satpam parkiran bilang rem tangan mobil itu lepas di tanjakan. Kedengarannya kecelakaan, tapi waktunya terlalu pas. Arman terduduk di tanah. Jantungnya hampir meledak. Malamnya, ia kembali ke rumah. Badannya gemetar setiap kali mendengar suara. Ia duduk di gudang, menatap koleksi lamanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ketakutannya semakin menjadi. Beberapa hari berlalu. Tak ada berita tentang Nadia. Tak ada kabar jasad ditemukan. Seolah kejadian malam itu tidak pernah ada. Arman makin gelisah. Setiap malam ia mendengar suara asing di luar rumahnya. Kadang terdengar bunyi kipat pintu ditekan orang.
Kadang ada ketukan pelan di jendela. Suatu malam, ia benar-benar melihatnya. Dari lubang pintu, ada seseorang dengan helm menunduk, menekan kode masuk berkali-kali. Arman memegang tongkat baseball, siap menghadapi. Saat pintu terbuka sedikit, tiba-tiba dari dalam rumah ada tangan lain yang langsung menjerat lehernya. 2 orang masuk, keduanya memakai helm. Arman berusaha melawan sekuat tenaga. Dalam pergulatan itu, helm salah satu penyerang terlepas. Wajahnya jelas terlihat. Arman terbelalak. Leo, pria penggemar obsesif Nadia, yang sering muncul di kolom komentar akun media sosialnya. Leo menatapnya tajam. Arman kaget, tapi juga bingung. "Kenapa, kamu?" suaranya parau. Leo tak menjawab. Ia justru makin keras menekan tubuh Arman ke lantai. Malam itu, Arman sadar, bukan hanya dirinya yang sedang memburu rahasia Nadia. Ada orang lain, dan mereka jauh lebih berbahaya. Keesokan paginya, polisi datang ke kantor Arman. Seorang detektif wanita bernama Ratna mengetuk pintu. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia menanyakan keberadaan Nadia Ayu yang sudah beberapa hari tidak muncul di media sosial. Arman berusaha tenang. "Saya hanya agen propertinya, Bu. Nadia memang sempat bilang mau sewakan rumahnya. Tapi setelah itu, saya tidak tahu lagi." Ratna mengangguk pelan, tapi tatapannya penuh curiga. Ia meminta kunci rumah Nadia untuk pemeriksaan. Arman terpaksa menyerahkan. Dalam hati, ia panik. Kalau polisi menemukan sesuatu di dalam sana, semua bisa berbalik ke dirinya. Ratna juga menyebut ada laporan orang hilang yang terakhir kali berkaitan dengan Nadia. Ia minta Puslap 4 siapkan uji cepat kalau sewaktu-waktu diperlukan. Sore harinya, berita heboh di media sosial. Seorang influencer bernama Winda melaporkan ke polisi bahwa Nadia hilang. Winda dikenal sebagai rival Nadia. Keduanya sering saling sindir di Instagram, membuat ribuan netizen terpecah antara mendukung Nadia atau Winda. Arman menatap layar ponselnya. Kenapa Winda yang justru melapor? Bukankah mereka musuh di depan publik? Di layar dia rival, tapi di belakang dia ketakutan, nama brand harus aman, dan Leo pernah menerornya. Kecurigaan Arman semakin dalam. Ia mulai mencari tahu tentang Winda. Dari unggahan-unggahannya, Winda memang selalu meniru gaya Nadia, tempat makan, pakaian, bahkan pose foto. Namun, di balik semua itu, ia sering menyerang Nadia dengan komentar pedas. Arman merasa ada sesuatu yang lebih. Winda bukan hanya pesaing. Bisa jadi ia punya dendam. Malam itu, kabar mengejutkan datang lagi. Polisi justru menemukan Leo tewas tergantung di halaman belakang rumah Arman sendiri. Arman terdiam. Leo adalah penggemar fanatik Nadia, pria yang wajahnya ia lihat sendiri ketika menyerangnya. Bagaimana mungkin sekarang ia ditemukan mati di dekat rumahnya? Detektif Ratna mendatangi lokasi kejadian. Di TKP, ada sebuah amplop merah, mirip dengan yang dulu diterima Arman. Isinya, foto Leo bersama Arman. Ratna langsung berpikir, Arman dan Leo bekerja sama. Arman mencoba membela diri, tapi semua bukti seakan diarahkan padanya. Di media sosial, Winda semakin aktif. Ia menangis di depan kamera, bercerita bahwa Nadia sahabatnya, bahwa ia takut Nadia benar-benar hilang. Ribuan komentar muncul, sebagian menuduh Arman sebagai pelaku. Nama Arman tersebar, dicaci maki. Arman menutup ponsel dengan tangan gemetar. Dunia seakan berbalik. Semua orang menudingnya, padahal ia sendiri masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Malamnya, Arman tak bisa tidur. Ia menatap koleksinya di gudang, lalu mendengar suara lirih di luar. Seperti langkah kaki yang sengaja diperlambat. Ia menggenggam tongkat baseball. Keringat dingin mengucur. Di luar jendela, bayangan helm kembali terlihat. Arman sadar, walaupun Leo sudah mati, ancaman terhadap dirinya belum berakhir. Ada orang lain di balik semua ini, dan mereka semakin dekat. Hari-hari berikutnya, nama Nadia Ayu makin ramai dibicarakan. Media menulisnya sebagai
influencer berhati malaikat. Orang-orang mengenang kebaikannya, postingan amalnya, fotonya bersama kucing jalanan. Semua tampak sempurna. Tapi Arman tahu, semua itu hanya topeng. Saat diam-diam memeriksa beberapa barang di rumah Nadia, ia menemukan hal yang aneh. Obat bius dalam jumlah banyak. Cairan pembeku. Catatan donasi dengan angka yang tidak cocok. Semua itu membuat kepalanya berputar. Jika benar Nadia tulus, kenapa ada bukti-bukti seperti ini? Arman juga teringat ketika dulu melihat Nadia membawa seekor kucing luka ke klinik. Netizen memujinya, donasi mengalir deras. Tapi ketika Arman menonton ulang rekaman live itu, ia menyadari sesuatu. Luka kucing itu terlalu rapi, seolah disengaja. Pelan-pelan, potongan puzzle itu menyatu. Nadia bukan pahlawan. Ia manipulatif. Ia sengaja membuat hewan-hewan terluka agar bisa menggalang donasi. Semakin Arman berpikir, semakin ia sadar. Pertengkaran Nadia dengan Winda di media sosial pun kemungkinan besar hanya rekayasa. Drama yang sengaja dimainkan agar engagement naik, followers bertambah, dan uang mengalir. Namun, ada satu hal yang membuat Arman semakin terkejut. Belakangan Arman sadar dia juga diawasi balik. Ada stiker kecil baru di pagar rumahnya, langkah orang mengikuti dari seberang jalan. Malam itu, ia melihat sosok perempuan lewat di dekat gudangnya. Rambut panjang, tubuh ramping. Saat diperhatikan lebih jelas, Arman hampir tak percaya. Itu Nadia. Nadia masih hidup. Arman merasa darahnya berhenti mengalir. Jadi tubuh penuh darah yang ia lihat malam itu, palsu? Sebuah jebakan? Malam berikutnya, ia menemukan lagi amplop merah di depan pintunya. Di dalamnya ada potongan rambut. Rambut milik Nadia. Bersama secarik catatan singkat. Jangan ikut campur. Kamu selanjutnya. Arman jatuh terduduk. Kepalanya pening. Selama ini ia mengira dirinya hanya pengamat. Tapi sekarang, ia sadar, ia sudah masuk ke permainan berbahaya yang dikendalikan Nadia sendiri. Nadia masih hidup, dan dia seolah sengaja menjerat Arman ke dalam perangkap yang belum terlihat ujungnya. Part 6. Gudang kecil Arman di Cilincing malam itu gelap gulita. Listrik padam. Hanya terdengar suara tetesan air dari atap bocor. Arman masuk dengan hati-hati, tongkat baseball di tangannya. Tiba-tiba, dari kegelapan, sosok perempuan muncul. Rambut panjang, wajah pucat, mata penuh amarah. Nadia Ayu. Kenapa kamu terus ikut campur hidupku? Suaranya pelan tapi menusuk. Arman terkejut. Kamu masih hidup. Nadia tersenyum tipis. Kamu pikir aku mudah mati? Semua yang kamu lihat itu hanya permainan. Dan kamu sudah masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Nadia mengeluarkan pisau. Ia menyerang. Arman menahan dengan tongkat, pertarungan berlangsung cepat. Kursi jatuh, rak koleksi barang Arman hancur berantakan. Di tengah kekacauan, Nadia menjatuhkan dirinya sendiri, menusukkan pisau ke kakinya. Lalu ia berteriak sekencang-kencangnya, seperti korban yang disiksa. Polisi yang sudah mengintai langsung masuk. Mereka melihat Nadia terduduk dengan darah di kakinya, menangis, memohon tolong. Arman berdiri dengan tongkat, wajahnya panik. Detektif Ratna mendekat. Pandangannya tajam, seolah mencoba memilah kebenaran. Arman berusaha menjelaskan. Bukan saya. Dia yang menyerang saya. Tapi Nadia terus menangis, merintih, memainkan perannya dengan sempurna. Polisi lain langsung menodongkan borgol. Arman menggeleng keras. Kalian salah tangkap. Dia bukan korban, dia pelakunya. Suasana tegang. Polisi hampir memborgol Arman, tapi Ratna tiba-tiba menahan tangan rekannya. Tunggu. Ada yang tidak masuk akal. Ratna ingat hasil olah TKP. Bercak darah di rumah Nadia bukan pola luka fatal, lebih seperti darah yang disebar, lalu dibersihkan buru-buru. Itu sebabnya tidak ada jasad. Dia telepon puslap 4, cocokkan darah lama di rumah Nadia,
Periksa DNA pada pisau dan pakaian yang diamankan. Ratna menoleh tajam ke arah Nadia. Kalau benar kamu korban, kenapa banyak bukti lain yang justru menuduhmu? Nadia menatapnya dengan mata merah, penuh kepanikan. Tapi senyum kecil sempat terselip. Seolah ia masih yakin semua akan berpihak padanya. Arman terengah, tubuhnya gemetar. Ia tahu inilah titik terakhir. Hidupnya bergantung pada siapa yang dipercaya polisi malam itu. Kebenaran hampir terungkap, tapi Nadia belum menyerah. Ia masih punya cara untuk menyeret Arman jatuh bersamanya. Malam itu di gudang, suasana tegang. Polisi ragu antara menangkap Arman atau percaya tangisan Nadia. Detektif Ratna berdiri di tengah, wajahnya dingin, matanya tajam. Periksa lagi bukti yang saya kumpulkan, katanya tegas. Jejak DNA, jasad hewan yang ditemukan, juga laporan orang hilang. Semua mengarah ke Nadia Ayu. Nadia langsung berteriak histeris. Fitnah! Dia yang penguntit. Dia yang masuk rumahku diam-diam. Tangannya menunjuk Arman dengan gemetar. Arman hanya bisa terdiam. Napasnya berat, tubuhnya masih goyah. Tapi kali ini, ia melihat harapan. Beberapa hari setelah kejadian gudang, laporan awal Puslap 4 keluar. Bercak darah lama di rumah Nadia memang tidak sesuai dengan luka kakinya. Pola cekikan di tubuh Leo juga tidak cocok dengan bunuh diri murni, indikasi kuat adanya pihak lain sebelum tubuh digantung. Polisi lain masuk membawa kantong barang bukti. Di dalamnya ada pakaian bernoda darah, pisau berdena ganda, juga foto lama Nadia dengan seorang perempuan yang dulu dilaporkan hilang. Semua bukti makin menekan Nadia. Ratna melangkah maju. Cukup, Nadia. Permainanmu selesai. Borgol akhirnya dikunci di tangan Nadia. Perempuan itu meronta, menjerit, seolah dirinya korban yang dikhianati dunia. Kalian semua salah. Aku yang dijebak. Arman hanya menatap kosong. Rasanya aneh melihat sosok yang dulu ia kagumi, kini terpuruk. Hari-hari berikutnya, berita heboh di televisi dan media sosial. Nama baik Nadia hancur. Publik terbelah, sebagian tidak percaya, sebagian merasa ditipu. Semua citra malaikatnya runtuh seketika. Arman akhirnya bebas dari tuduhan pembunuhan. Tapi ia tidak sepenuhnya lepas. Kebiasaannya masuk rumah orang tanpa izin membuatnya tetap dijatuhi hukuman singkat. Beberapa bulan kemudian ia keluar, tapi hidupnya tidak lagi sama. Di jalan, tatapan orang berubah. Ada yang berbisik, ada yang menyingkir. Meski kebenaran sudah terbongkar, bayangan masa lalunya tidak mudah hilang. Suatu sore, ia mendatangi kantor detektif Ratna. Dengan suara pelan, ia berkata, "Terima kasih sudah percaya pada saya." Ratna menatapnya sebentar, lalu menjawab dingin. "Jangan salah. Kamu tetap salah. Kamu penguntit. Kamu pencuri. Hanya saja kamu bukan pembunuh. Itu bedanya." Arman menunduk. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada hukuman apapun. Malamnya, ia berjalan pulang melewati gang sempit. Beberapa orang menatap, lalu berbisik di belakangnya. Arman merasakan punggungnya panas oleh tatapan. Ia membuka pintu rumah kontrakannya, masuk pelan. Duduk sendirian di kursi. Menatap sekeliling. Sunyi. Di luar, hujan kembali turun. Arman menghela napas panjang. Ia selamat dari jebakan Nadia. Tapi ia tahu, bayangan masa lalunya akan selalu mengikuti. Di dunia nyata maupun dunia maya, kebenaran sering kalah oleh apa yang ingin dipercaya orang banyak. Dan untuk seseorang seperti Arman, bayangan itu tidak akan pernah hilang.